Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Eli. Iya, Bu Apa kabar Bu? Eti. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Tentu. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Ibu. Saya mau curhat tentang masalah Hmm, saya. Apakah Ibu Eti bisa membantu saya? dengan senang hati Bu Eli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Masalah apa Bu El? Coba Ibu ceritakan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Emang gimana sih kok sampai mau curhat segala? Iya, Ibu, permasalahannya itu terjadi di dalam kelas saya, terhadap murid-murid saya, Bu. Oh gitu, jadi masalah di kelas. Iya, Kalau boleh tahu masalahnya tentang apa ya Bu ya? iya, begini, Bu. Jadi, di kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan. Gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran itu, penyebabnya apa ya Bu ya? Iya, Ibu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Oh begitu. Jadi ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Iya, Bu, saya sudah tanyakan kepada beberapa murid saya itu. Ternyata ada murid yang menjawab karena mereka itu belum sarapan. Terus ada juga murid yang memang daya tangkapnya itu kurang loh, Bu. Seperti itu. Jadi masalahnya, penyebabnya satu, karena ada yang belum sarapan. Kemudian yang kedua, ada yang memang daya tangkapnya kurang. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Terus bagaimana harapan Bu Eli terhadap anak didik Ibu dalam menerima pelajaran yang diberikan? Iya Bu, harapan saya sih ya setidaknya murid-murid saya itu setelah mendapatkan pembelajaran dari saya, mereka bisa paham dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan dan tetap fokus. Jadi tidak hanya melamun diam gitu Bu. Iya, betul sekali Bu El. Ya, paling tidak kita selaku guru mengharapkan anak-anak bisa merespon dengan baik, dengan positif ayat apa yang kita sampaikan ya. Iya Bu, seperti itu. Hmm. Baik Bu Eli, kalau tadi saya dengarkan dari curhatnya Bu Eli, eh, berarti saya tahu nih beberapa penyebab dari masalah Bu Eli. Nah, terus kira-kira Bu Eri udah kepikiran belum bagaimana langkah ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut? Iya sih Bu, sempat terpikir juga oleh saya. Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk murid-murid saya itu. Mungkin di antaranya yang pertama, eh, untuk anak yang belum sarapan, saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa sarapan itu penting dilakukan sebelum berangkat sekolah. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua mereka, memberikan informasi bahwa sarapan itu penting di rumahnya sebelum berangkat sekolah. Dan juga untuk murid yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dibandingkan dengan teman lainnya, Bu. Kalau gitu bagus sekali Bu El, menurut saya itu ide yang sangat bagus loh, di mana Bu Eli akan mengingatkan sarapan untuk murid yang belum melakukan sarapan. Kemudian
untuk murid yang agak lemah, tadi Ibu Eli bilang akan memberikan bimbingan ya Bu ya, bimbingan lebih. Nah, menurut Ibu, bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan nanti ke mereka? Iya, Bu. Jadi bimbingannya itu nanti saya dapat berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahamannya setelah pembelajaran yang saya berikan. Begitu ya Bu ya. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus berarti ya Bu ya? Iya, Bu. Terus akan saya bimbing. Itu ide yang bagus sekali Bu. Ini berarti Ibu lakukan sampai mereka bisa ya Bu ya? Iya, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Ya, tentunya eh, tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Jadi biasanya saya berikan bimbingan itu setelah pulang sekolah, Bu. Bagus sekali Bu. Saya setuju dengan apa yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian tentunya Ibu akan berkomitmen mungkin ya terhadap rencana penyelesaian yang tadi Ibu terapkan nanti. Iya, tentunya Bu. Saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten sampai terlihat perubahan yang terjadi di dalam diri murid saya itu, Bu. Iya, betul sekali. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Iya, dalam hal ini saya berharap bisa bekerja sama dengan kepala sekolah tentunya, kemudian orang tua juga, dan pastinya teman sejawat, Bu, yang Hmm, bisa membantu saya. iya, memang Ibu nanti harus berkolaborasi ya dengan teman sejawat, dengan Pak Kepala Sekolah, dengan teman yang lainnya. Tentunya ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, benar sekali, Ibu. Iya Ibu. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya lagi? Iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Bagus sekali Bu rencana Bu Eli ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa bisa lebih fokus dan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua tentunya ya. Ibu Iya, Ibu. juga akan lebih kepada siswa yang membutuhkan. Betul begitu Ibu? Iya, betul sekali, Ibu. Iya. Baik Ibu Eli, dari perbincangan kita pada kesempatan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Eli sekarang? Sudah Iya, baik Ibu. kan? Alhamdulillah sekarang saya sudah sedikit merasa lega, Bu, karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga merasa senang sudah bisa menjadi teman berbagi dengan Bu Eli nih. Ini saya merasakan perbincangan kita sekarang sungguh luar biasa Bu El. Dan saya harap Bu Eli mudah-mudahan ke depannya bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan Bu Eli dan tetap semangat untuk terus memajukan pendidikan. Iya, Ibu, pastinya insya Allah saya akan semangat terus untuk membimbing murid-murid saya, Bu. Amin. Baik Bu Eli, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah saya. Baik Ibu, kalau Terima begitu kasih banyak ya, Bu, ya, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. sama-sama Bu Eli.
Assalamualaikum Bu Eli, selamat Ya, siang. waalaikumsalam Bu Eti, selamat siang juga. Ada apa Eh, saya mau nih? minta waktunya, boleh Bu Eli? Boleh Sebentar saja. sekali, boleh sekali. Ah, pasti yang enggak buat Bu Eti, silahkan. Terima Ada apa kasih. nih? Ada yang mau Ibu ceritakan? Iya, saya pengen curhat nih Bu El. Wah, Tadi curhat apa siang, tuh? Siap. tadi siang kebetulan saya ke sekolah, dapat jadwal untuk monitoring, evaluasi Hmm, dari Bapak pengawas. mm-mm. Eh, siangnya saya barusan dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu. Katanya, Mm-mm. katanya beliau menerima laporan dari Bapak pengawas. Katanya saat saya disupervisi, eh, beliau keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Hmm, Terus saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. hmm. Ketika diingatkan, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun memang saya tidak menggunakan buku teks tersebut. Terus pengawas tersebut tampaknya tersinggung tuh dan memberikan laporan tentang hal ini kepada Kepala Sekolah. Mm-mm. Oh, Hmm, begitu, Bu. Terus emang kira-kira iya. hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya nggak ada hambatan sih ya Bu ya. Mm-mm. Cuman saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan kebetulan kan itu sudah biasa Bu ya, sudah Mm-mm. saya kuasai. Jadi saya pikir tidak ada salahnya saya menggunakan sumber belajar dari yang lainnya gitu. Hmm, memang apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya ngerasa sih saya lebih bebas ya Bu ya. Lebih bebas dari ketika menyampaikan materi dan hal tersebut kalau menurut saya merupakan bagian dari implementasi Merdeka Belajar bukan Bu? Iya. Terus kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya kalau mengajar saya gunakan sumber-sumber belajar dari internet Bu. Mm-mm. Seperti video pembelajaran dari YouTube, kadang juga saya ambil dari TikTok, terus kadang juga saya ambil artikel dari internet, begitu Bu. Iya, iya, bagus sih ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Tidak juga sih Bu, ya kalau saya pikir-pikir enggak juga, Mm-mm. cuman kalau menurut saya penggunaan buku teks eh, tidak mengcover semua kebutuhan siswa ya Bu ya. Kadang kalau dari buku teks itu anak dituntun untuk membaca atau melakukan terus ya. Nah kalau dari internet atau dari bahan-bahan sumber lainnya itu anak dicoba untuk mengeksplorasi diri, kemudian memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran gitu Bu. Hmm. Audio visualnya juga kan mereka jalan Iya, gitu. iya, iya. Iya, saya setuju sekali dengan Ibu. Jadi semua kita bisa jadikan sumber belajar ya, Bu ya. Semakin banyak yang Betul. kita gunakan, pastinya pembelajaran juga akan semakin menarik dan semakin lebih baik, ya kan, Bu? Ya. Iya. Eh, Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? yang pertama yang akan saya lakukan mungkin saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Mm-mm, Nah, bagus. tujuannya untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya merasa saya sudah buat kecewa Bapak Kepala Sekolah juga Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan,
saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan. Iya, Begitu, Bu. bagus, bagus sekali Ibu. Terus kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Tapi memang tidak hanya buku teks saja. Iya. Tapi kalau memang Pak Bapak pengawas menginginkan buku teks harus saya gunakan, insya Allah ke depannya saya akan gunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Kemudian saya juga untuk mendampingi buku teks tersebut, saya akan menggunakan internet, video pembelajaran. Tujuannya supaya murid-murid dapat mengeksplorasi Hmm. materi-materi dengan merdeka gitu, Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu Eti ini. Hebat, saya setuju. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Hmm, Amin. Mohon iya. doanya ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Tujuannya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tentunya tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur yang membuat mereka merasa sakit atau bagaimana. Nah, ini akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya tentunya pada murid-murid saya gitu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung sekali ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Lalu ada lagi Amin. yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Ibu untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan harapan saya tentu sama dengan harapan Bu Eli, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh Iya. murid-murid kita semua Iya, gitu. benar sekali Bu Eti. Pasti ya, amin. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih Bu Eli untuk kesempatannya curhat Iya. dengan Ibu. Ini menyenangkan sekali ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan Bu Eli sama-sama nggak Ibu. kapok ketika Enggak. saya berbagi dengan Ibu. Iya, pastinya enggak loh Bu Eti. Saya selalu ada waktu untuk Ibu. Baiklah kalau begitu saya cukupkan sampai sekian ya Bu ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.